Indonesia sebelumnya harus mengakui keunggulan 3 lawan utama mereka. Namun yang lebih mencengangkan adalah kabar bahwa 2 pemain dicoret langsung oleh pelatih Octavian. Alasannya hanya satu, menolak instruksi Kapten Megawati di tengah pertandingan. Lempar sedikit, nggak dia pukul. Masuk sedikit, nggak dia pukul. Saat ini orang itu betul. Ini evaluasi buat tim juga. Kekalahan 3 kali berturut-turut timnas voli putri Indonesia di ajang SEA-FELIC 2025 ternyata menyimpan kisah panas di balik layar. Tak hanya performa menurun, tim Merah Putih kini juga diterpa konflik internal yang menyeret nama kapten tim, Megawati Hangestri Pertiwi, dan 2 pemain lainnya, Arsela Purnama, Opposite, serta Arneta Putri Amelian, setter. Konflik di tengah kekalahan, Mega dibatasi, ego muncul. Menurut sumber internal tim, konflik terjadi sejak pertandingan melawan Thailand. Megawati, yang didaulat sebagai kapten timnas, memberikan instruksi taktis di tengah permainan, terutama saat tim mulai kehilangan momentum. Namun, Arsela dan Arneta justru terang-terangan menolak arahan tersebut. Dalam salah satu momen timeout, Megawati dikabarkan memberi saran mengenai penguasaan bola kedua dan sistem blok, namun langsung dipotong oleh salah satu pemain yang menyatakan, "Kamu saja sering dicadangkan, kenapa kami harus dengerin kamu?" Situasi memanas. Rekan-rekan lainnya pun dibuat bingung, hingga akhirnya Mega memutuskan untuk diam dan tetap fokus pada permainan. Usai pertandingan, insiden ini sampai ke telinga pelatih Octavian, yang langsung memanggil kedua pemain dalam sesi tertutup dan akhirnya mengambil keputusan tegas. Arsela dan Arneta dicoret dari skuad timnas. Diduga ada rasa iri terhadap karir Mega. Banyak yang menilai bahwa konflik ini dipicu oleh kecemburuan terhadap karir Mega yang tengah bersinar. Setelah tampil impresif bersama Red Sparks di Liga Korea, Megawati kini bersiap membela Manisa BBSK, klub asal Turki yang bermain di Divisi 2. Ia menjadi satu-satunya pemain Indonesia yang akan berkompetisi di level profesional Eropa musim ini. Sejumlah jurnalis dan pengamat menyayangkan sikap 2 pemain tersebut, karena dinilai tidak menunjukkan profesionalisme dan justru mengacaukan chemistry tim di tengah turnamen penting. Pelatih Octavian angkat bicara. "Saya berdiri di belakang Mega." Pelatih Octavian akhirnya buka suara mengenai keputusan mengejutkan ini. Dalam konferensi pers setelah kekalahan melawan Filipina, ia mengatakan, "Saya tidak bisa mentolerir pemain yang tidak punya respek pada kaptennya. Mega sudah membuktikan kapasitas dan kepemimpinannya. Kalau ada yang tidak terima, mereka tidak pantas mengenakan seragam timnas. Tim ini butuh kekompakan, bukan ego." Octavian juga memastikan akan melakukan evaluasi besar-besaran demi mempersiapkan leg kedua SEA-FELIC, di mana Indonesia kembali akan menjamu Vietnam, Thailand, dan Filipina. Ia menyebut bahwa beberapa pemain muda akan dipanggil, dan formasi baru akan diuji dalam latihan mendatang. Mega tetap tenang dan profesional. Sementara itu, Megawati Hangestri memilih bersikap dewasa dan tidak terlalu menggubris polemik tersebut. Saat ditanya soal konflik, ia menjawab singkat, "Saya hanya ingin fokus membela Indonesia. Apapun yang terjadi di luar lapangan, biar pelatih yang tangani. Tugas saya adalah main sebaik mungkin untuk tim." Mega juga menyampaikan apresiasi kepada rekan-rekan setim yang masih solid dan saling mendukung. Ia berharap leg kedua nanti bisa menjadi momentum kebangkitan timnas. SEA-FELIC 2025 menjadi ujian berat bagi timnas voli putri Indonesia. Bukan hanya soal kualitas permainan, namun juga tentang karakter, kepemimpinan, dan kedewasaan dalam menghadapi tekanan. Apakah keputusan tegas pelatih dan ketegaran Mega sebagai kapten bisa menjadi titik balik kebangkitan timnas? Masyarakat Indonesia tentu menantikan jawabannya di leg kedua. Lebih lanjut, kini, pelatih kepala timnas Indonesia, Octavian, buka suara secara tegas dan blak-blakan soal keputusan mengejutkan tersebut. Dalam konferensi pers usai laga melawan Filipina, Octavian mengungkapkan kekecewaannya yang mendalam atas sikap 2 pemain muda tersebut. Arneta dan Arsela itu masih muda. Mereka seharusnya belajar, bukan menentang. Kalau saya tunjuk Megawati jadi kapten, itu bukan tanpa alasan.
tegas Octavian dengan nada serius. Mega sudah melintang di berbagai liga luar negeri. 2 tahun dia di Korea bersama Red Sparks, tampil konsisten di liga terbaik Asia. Sekarang dia akan main di Turki. Masa pemain muda nggak mau ambil instruksi dari pemain seperti itu? Harusnya malu. Coach Octavian tegas, lebih baik kehilangan 2 pemain, daripada tim tidak sehat. Octavian juga mengakui bahwa kedua pemain tersebut sebenarnya merupakan aset penting dalam skuad timnas. Tetapi ia tidak bisa menoleransi sikap yang bisa merusak atmosfer tim. Saya tahu betul, Arneta dan Arcela adalah pemain penting. Mereka punya masa depan, potensi besar. Tapi di timnas, sikap itu nomor 1. Lebih baik saya kehilangan 2 pemain sekarang daripada seluruh tim rusak dan tidak sehat secara mental. Saya tidak akan kompromi soal ini. Akhirnya buka suara, Arneta dan Arcela bongkar alasan tolak instruksi Megawati. Kami hanya ingin didengar, bukan dihakimi. Dalam wawancara eksklusif yang tersebar di media sosial, keduanya menyampaikan versi mereka atas insiden yang mengguncang timnas dan memicu pro kontra publik voli Indonesia. Arneta, kami tak pernah berniat membangkang. Arneta mengawali klarifikasinya dengan ekspresi sedih dan kecewa. Ia mengaku tidak menyangka akan dicoret begitu saja tanpa diberikan ruang untuk menjelaskan. Kami tidak pernah berniat membangkang. Kami hanya merasa komunikasi di lapangan kadang satu arah. Waktu itu kami ingin menyampaikan sudut pandang berbeda, bukan menolak, tapi mungkin disalahartikan. Arneta mengaku sangat menghormati Megawati sebagai pemain senior dan kapten, namun merasa situasi saat itu sangat emosional karena tim terus mengalami kekalahan. Mega itu pemain hebat, kami semua tahu itu. Tapi kadang, saat situasi tertekan, kami semua juga ingin didengar. Kami capek kalah terus. Kami ingin terlibat dalam solusi, bukan hanya diperintah, ujarnya sambil menahan tangis. Sementara itu, Arcela menambahkan bahwa dirinya sangat terpukul dengan keputusan pelatih. Ia merasa dicap sebagai pembangkang hanya karena ingin menyampaikan pendapat. Saya hanya pemain muda yang ingin berkembang. Tapi kadang, kalau semua keputusan tertutup, kami nggak tahu harus mulai dari mana. Mungkin cara kami menyampaikan salah, tapi bukan berarti kami tidak hormat. Arcela juga membantah anggapan bahwa dirinya iri dengan karir Megawati yang akan bermain di Turki. Ia justru menyatakan bahwa Mega adalah sosok inspiratif yang menjadi panutannya sejak kecil. Saya tidak pernah iri. Justru Mega itu inspirasi. Tapi kami juga manusia biasa yang punya tekanan, punya emosi, dan kadang tidak terkontrol saat kalah berturut-turut.